Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, masih dengan paragraf atau bacaan yang sama dan tabel yang sama juga, ya kan? Yang ditanyakan adalah pernyataan berikut ini yang paling sesuai dengan isi tabel di atas. Oke, kita lihat tabel di atas membahas tentang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris di SMA X, SMA Y, dan SMA Z, dan setelah itu rata-ratanya. Kita lihat dari yang A langsung aja, urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil pada SMA Y. Di sini nggak cuma ngebahas tentang SMA Y, tetapi juga ada SMA X dan SMA Z. Berarti ada variabel yang tidak disebutkan. Kalau sudah tahu kayak gitu, apalagi yang dimaksud adalah pernyataan, ya kan? Nggak cuma SMA Y aja, berarti itu udah salah banget. Soalnya di sini udah yang dibahas nggak cuma SMA Y saja, variabelnya banyak, X, Y, dan Z. Untuk yang B, urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil pada SMA X. Nggak cuma SMA X yang dibahas, ada variabel yang tidak disebutkan, berarti juga salah. C, urutan tingkat pencapaian mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil pada SMA Z. Ada SMA Z, padahal nggak cuma SMA Z saja, berarti salah kayak gitu. D, urutan tingkat pencapaian kelulusan mata pelajaran dari yang terkecil ke yang terbesar pada ketiga sekolah tidak ada yang sama. Oke, pada ketiga sekolah, tiga-tiganya ada berarti. Tapi apakah tidak ada yang sama? Kita lihat ya nilainya apakah ada yang sama. Kita lihat rata-ratanya aja juga udah beda kan. Oke, berarti kita sudah nemu jawabannya, yaitu D. Tapi kita lihat dulu yang E. Urutan tingkat pencapaian mata pelajaran dari yang terbesar ke yang terkecil pada SMA X, Y, dan Z adalah sama. Sama, padahal nggak sama kan ya? Ini beda semua, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 apa yang diminta? Komentar yang paling tepat. Komentar, berarti kalau ada komentar berarti ada sesuatu yang bukan salah ya, kurang tepat kayak gitu atau kurang benar. Komentar yang paling tepat dengan isi teks di atas. Isi teks di atas adalah A, nilai mata pelajaran bahasa Inggris. Teks berarti tabel ya, lebih ke tabel, soalnya yang diminta adalah nilai mata pelajaran, sedangkan nilai mata pelajaran itu adanya di tabelnya, ya kan? Berarti kita fokusnya ke tabel. Nilai mata pelajaran bahasa Inggris lebih baik daripada nilai bahasa Indonesia. Apakah iya bahasa Inggris lebih baik? Iya ya, lebih tinggi nih kan? Lebih tinggi dibandingkan dibandingkan sama SMA yang lain. Ini bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Indonesia telah dikenal anak sejak kecil dan menjadi bahasa percakapan. Oke, kita sudah lihat dari rata-ratanya saja bahasa Indonesia itu lebih kecil ya kan daripada bahasa Inggris kayak gitu. Bisa jadi. Soalnya kenapa? Seharusnya bahasa Indonesia itu lebih unggul kan, soalnya mereka sudah tahu dari kecil gitu dan menjadi bahasa nasionalnya mereka gitu kan. Bisa jadi yang A kita keep dulu. Yang B, sangat ironis bahwa kelulusan mata pelajaran bahasa Indonesia terendah pada semua sekolah. Padahal bahasa Indonesia menjadi kunci keberhasilan semua mata pelajaran. Dari mana kita tahu bahwasanya kalau bahasa Indonesia itu menjadi kunci keberhasilan dari semua mata pelajaran? Nggak ada kan kalimat yang seperti itu, atau nggak ada maksudnya bahasa Indonesia itu bukan jadi patokan untuk kita berhasil di matematika atau bahasa Inggris kayak gitu. Berarti B salah ya. C, kelulusan mata pelajaran bahasa Indonesia hampir mengalahkan pencapaian kelulusan mata pelajaran matematika. Bahasa Indonesia matematika, ya hampir ya. Padahal bahasa Indonesia sudah dipelajari oleh peserta didik sejak dini. Matematika juga dipelajari sejak dini. Nah, kayak gitu. Sama-sama dipelajarin sejak dini kan, cuma emang di sini nilainya itu lebih tinggi matematika kayak gitu. Jadi C itu juga bukan jawaban yang benar. D, rata kelulusan mata pelajaran bahasa Inggris mengalahkan pencapaian kelulusan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia dipelajari oleh peserta didik. Oke, hampir sama yang A ya. Di yang A soal bahasa Inggris lebih
unggul dibandingkan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia sudah dipelajari kayak gitu. Cuma masalahnya yang D, dia itu terlalu general, dia tuh nggak ada mulai kapan dia dipelajari. Hanya bahasa Indonesia dipelajari oleh peserta didik, bahasa Inggris pun juga dipelajari oleh peserta didik. Masalahnya sejak kapan, lebih awal mana antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kayak gitu kan. Berarti masih A ya. Yang D dia terlalu general, nggak ada ketentuannya kapan dia dipelajari. E, rata nilai bahasa Inggris paling tinggi. Hal itu dikarenakan siswa sudah siap menghadapi persaingan global. Apakah itu komentar? Kalau komentar itu kan berarti ada yang kurang benar kan kayak gitu kan, ada yang kurang tepat lah istilahnya kayak gitu. Berarti E itu juga bukan jawabannya. Kita tahu jawabannya adalah A, nilai mata pelajaran bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia telah dikenal anak sejak kecil dan menjadi bahasa percakapan. Mengapa bisa begitu kayak gitu, bahkan yang seharusnya ditanyakan kayak gitu. Oke, kita tahu berarti jawabannya adalah A. Oke, untuk soal nomor 8 ini rasa sakit pada lambung. Oh ini udah ini ya, berarti ini udah dipakai ya. Ini seharusnya udah nggak ada. Ini juga sudah nggak ada. Jadi nomor 8 itu kita fokusnya ke paragraf ini aja. Ini keikut aja ya tadi ya. Oke, nomor 8 yang diminta adalah, kita baca dulu teksnya. Rasa sakit pada lambung dan usus halus dapat dicetuskan oleh faktor psikologis seperti perasaan tegang atau stres. Pada beberapa penderita, keluhannya hanya terasa di sekitar lambung dan usus halus. Namun, dalam banyak kasus, gangguannya dapat terasa pada seluruh proses pencernaan. Dalam banyak hal, pola makan serasi dapat untuk memperbaiki proses pencernaan penderita, tetapi tidak untuk gangguan psikologisnya. Jadi kalau rasa sakitnya itu disebabkan oleh pola makan itu menjadi salah satu untuk memperbaiki pencernaan penderita kayak gitu. Tapi kalau itu nggak memperbaiki atau tidak membantu gangguan psikologisnya. Jadi makan serasi itu nggak membantu ketika dia stres, itu nggak membantu, stresnya dia bakal hilang kayak gitu. Jalan keluarnya, berarti jalan keluar untuk psikologisnya ya. Jalan keluar yang memungkinkan adalah mengombinasikan makanan serasi dengan terapi relaksasi secara tepat. Misalnya, pijat refleksi untuk mengendurkan ketegangan pada lambung dan usus halus yang secara tidak langsung juga membantu memperbaiki sistem saraf. Jadi untuk mengurangi rasa sakit pada lambung dan usus halus itu kan penyebabnya ada yang gara-gara ini kan makanan atau pola makanan. Kalau pola makanan itu bisa jalan keluarnya dengan pola makanan serasi tadi ya. Tapi kalau psikologisnya itu dengan cara apa tadi? Dengan cara relaksasi. Seperti apa? Seperti misalnya pijat refleksi kayak gitu. Oke, yang ditanyakan adalah simpulan yang dapat ditarik dari paragraf itu. Simpulan yang ditanyakan berarti yang membahas keseluruhannya ya. Jadi dari A, B, C, D, E yang mencangkup paragraf ini, satu paragraf ini apa? Kita lihat dari A. A, rasa sakit pada lambung disebabkan oleh perasaan tegang dan stres. Apakah iya? Iya ya, bisa jadi ya. Soalnya di paragraf awal itu sudah dijelaskan rasa sakit pada lambung dan usus halus dapat dicetuskan oleh faktor psikologis seperti perasaan tegang atau stres kayak gitu. Oke, tapi kita lihat yang B, C, D, dan E. Yang B, rasa sakit pada lambung dapat diatasi dengan terapi makanan sehat dan pijat refleksi. Memang benar, rasa sakit pada lambung dapat diatasi dengan terapi makanan sehat dan pijat refleksi. Tapi rasa sakit gara-gara apa? Kayak gitu kan. Berarti dia itu terlalu spesifik saja. Dia itu keseluruhan teksnya kan nggak ngebahas cuma gara-gara sakit dan lambung dapat diatasi terapi makan sehat dan pijat refleksi. Seharusnya kalau ngebahas tentang itu, makanan sehat seperti apa, terapi makanan sehat seperti apa, pijat refleksi yang harus berapa kali kayak gitu seharusnya kalau jawabannya B. Berarti B bukan jawabannya. Yang C, rasa sakit pada lambung disebabkan oleh borok lambung atau ketegangan. Nggak ada sama sekali kita ngebahas tentang borok lambung kayak gitu. Berarti C itu bukan jawabannya.
D, kita harus mengubah pola makanan dengan pola makan serasi. Ya emang benar, tapi nggak cuma pola makanan serasi aja yang harus diubah, tapi juga pijat refleksi untuk supaya rasa sakit pada lambung itu hilang kayak gitu kan. Berarti D juga bukan jawabannya. E, hindarilah perasaan tegang dan stres. Di sini nggak ada kata-kata yang kita harus menghindari perasaan tegang dan stres, kecuali kalau yang ditanyakan adalah pesan apa yang kita dapat dari paragraf itu kayak gitu, atau apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan. Berarti E juga bukan jawabannya. Tentunya jawabannya adalah A, rasa sakit pada lambung disebabkan oleh perasaan tegang atau stres. Perasaan tegang seperti apa atau stres yang seperti apa itu sudah dibahas di kalimat selanjutnya kayak gitu. Oke, untuk soal nomor 9 ya. 9 itu sudah dengan paragraf yang berbeda bahasa Indonesia ya. Kita lihat dulu yang ditanyakan apa. Perlukah kita membaca keseluruhan dari teks ini? Tapi kita lihat yang diminta apa. Apa lawan makna kata membantu di paragraf 3? Paragraf 3 kan berarti kita nggak perlu nih baca keseluruhan teksnya. Yang diminta hanya yang di paragraf 3 aja. Kata dari kata-kata membantu. Lawan kata ya, antonimnya, oke. Antonimnya dari kata membantu. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja. Kalau kita tahu membantu, pasti dia tuh mempermudah kayak gitu kan. Nah, sedangkan A, merantai, itu sudah jauh dari kata membantu. B, mengikat, merantai, itu sinonim ya, memasung, membendung, dan kita sudah langsung tahu jawabannya menghambat. Seharusnya membantu itu kan dia membantu itu mempermudah kan ya. Berarti kalau nggak dipermudah, kebalikannya dari kata mempermudah itu mempersulit. Mempermudah itu adalah mempersulit, ya kan. Mempersulit ada nggak di situ? Mempersulit tidak ada ya. Dan kata mempersulit berarti kan dia sulit karena terhambat. Maka jawabannya adalah D, menghambat, atau lawan kata dari kata membantu seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, apa gagasan utama paragraf 3 pada bacaan di atas? Paragraf 3 yang diminta ya. Berarti yang perlu kita pelajari atau yang kita baca cuma ini. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Pendidikan karakter mengajarkan para remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada agama dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan remaja yang positif akan memicu perubahan yang positif pula pada dirinya. Jika remaja sebagai generasi penerus berkualitas baik, negara akan maju. Berarti intinya dari ini membahas tentang pendidikan karakter ya. Bahas tentang pendidikan karakter. Oke, langsung saja ke pilihannya. A, masa remaja adalah fase rawan. Kita nggak sama sekali bahas tentang masa remaja itu masa yang seperti apa kayak gitu. Berarti A bukan jawabannya. B, remaja perlu melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal positif yang seperti apa? Itu juga nggak dibahas di paragraf 3. Berarti bukan jawabannya. C, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Oke, bisa jadi. Soalnya keseruan teksnya itu kenapa pendidikan karakter itu sangat penting bagi remaja kayak gitu kan. Oke, bisa jadi kita keep. D, orang tua memiliki peran penting bagi remaja di masa pubertas. Nggak ada sama sekali kita membahas tentang orang tua atau peran orang tua di paragraf 3. Berarti D bukan jawabannya. E, remaja mengalami perkembangan fisik dan psikis dengan pesat. Kita juga nggak bahas tentang fisik atau psikis sama sekali di paragraf 3. Berarti E juga bukan jawabannya. Jawabannya paling benar adalah C, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja.